Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Wow, pasti semuanya sehat. Tuhan tolong kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mengawali minggu ini ya anak-anak ya. Kita akan beribadah bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita akan berdoa ya anak-anak untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini. Tangan dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kalau Tuhan sudah memberkati kami. Kami saat ini Tuhan mau memuji nama-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami semua, supaya kami bisa memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita anak-anak Tuhan, kita pasti senang ya anak-anak ya. Kita jadi anak-anak Tuhan itu harus apa anak-anak? Benar, kita harus jadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang hebat, anak-anak yang tidak suka bohong, anak-anak Tuhan yang tidak suka sombong, anak Tuhan yang tidak suka jahat ataupun suka marah-marah. Tetapi kita harus menyenangkan hati Tuhan. Yuk, kita akan bersama-sama memuji anak-anak ya. Kita memuji, aku senang jadi anak Tuhan. menyenangkan hati Tuhan. Hati kita takut akan Tuhan ya anak-anak ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan anak-anak. Apa hari ini? Ada seorang yang bernama Bapak Yunus. Dia ditelan ikan loh anak-anak. Ditelan ikan yang besar. Nanti kita akan saksikan ya. Kita akan dengarkan ceritanya. Tapi Wenang mau ajarkan lagunya ya. Yunus di perut ikan.
mendengarkan ya anak-anak ceritanya bagaimana Yunus di perut ikan ditolong oleh Tuhan. Kenapa dia sampai di perut ikan? Kita akan saksikan, kita akan dengarkan bersama Putri. Selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo anak-anakku, tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Mari selanjutnya kita mau duduk manis mendengarkan firman Tuhan lewat film yang akan kita perlihatkan. Simak baik-baik, sebelumnya mari kita berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup, kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Engkau. Dan sekarang tiba saatnya kami ingin mendengar firman-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anakku, pada minggu ini kita mau belajar menjadi anak yang taat. Ya, di dalam cerita firman Tuhan, anak-anak bisa menyaksikan Yunus yang tidak menurut. Apa yang terjadi anak-anak? Ikan besar yang menekan atau menelannya. Apa yang terjadi? Yuk anak-anak simak dengan baik ya. Silakan. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu, Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Tapi Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir.
ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Demikian anak-anakku firman Tuhan tentang Yunus, ya, yang tadinya tidak menurut, tidak taat, maka Tuhan menghukum dengan dimakan oleh ikan besar. Anak-anakku, yuk kita taat, takut akan Tuhan karena Tuhan melihat apa yang kita perbuat, ya. Kita mau belajar setia, taat, dan takut pada Tuhan. Nah, anak-anak, sebelumnya mari kita memohon kepada Tuhan untuk kita selalu disertai dengan kuasa Roh Kudus. Tangan dilipat, mata ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau belajar untuk taat, setia, dan takut kepada Tuhan. Jadikan kami Tuhan anak-anak yang baik, anak-anak yang hebat. Tuhan Yesus, kami rindu untuk Tuhan selalu melindungi kami di masa pandemi ini. Dan pandemi ini boleh segera berakhir. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anakku, demikianlah ibadah kita hari ini. Budi ingatkan lagi, kalau kemarin 3M, sekarang 5M, ya. Tetap gunakan masker, ya. Kemudian cuci tangan, jagalah jarak, juga tidak berkerumun, ya, tidak bergerombol dulu, lalu juga tidak sering pergi-pergi, ya. Bepergian bila diperlukan, ya. Nah, anak-anakku, sampai jumpa lagi. Salam.